Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Skubar, apa kabar? Kali ini kita berjumpa di acara talk show Skubar Punya Cerita dengan bahasa Skubar Mendunia. Oke, kalian lihat di layar IG kalian kalau saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya dan teman saya bahasa Mandarin yaitu Lause Udin. Ni hao Lause. Ni hao. Bu Desi itu tahu apa ni hao? Iya, apa ya Lause artinya? Ni hao itu hai kalau dalam bahasa Mandarin. Oke. Oke, halo semuanya. Halo Lause. Iya, Bu Desi. Ya. Oh ya Lause, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren, kece abis ya Lause. Kira-kira narasumber ini Lause tahu nggak? Ini siapa sih narasumber kali ini tuh yang datang di RSMB 10 November ini? Oh, narasumbernya bukan saya ya? Kan biasanya kan kalau narasumbernya itu yang lab di bawah. Iya ya, narasumbernya nanti spesial datang ke sini Lause. Oh, spesial datang ke sekolah. Iya, Tapi di sekolah ini untuk sharing pengalaman ke teman-teman Skubar bahwasanya dengan tema kita kan ya, dengan bahasa Skubar Mendunia, Skubar Punya Cerita. Jadi SMP 10 November ini banyak yang teman-teman nggak tahu, banyak sekali cerita yang ada di SMP 10 November ini. Oh, banyak ya? Oh, jadi selama 10 tahun ada apa Skubar berdiri nih banyak banget ceritanya. Iya, yang belum teman-teman Skubar yang belum tahu, saya juga belum tahu sih sebenarnya. Nah, saat ini yaitu nanti kita kan berbincang-bincang nih sama narasumber kita. Narasumber kita ini sedikit kasih bocoran Lause. Siapa sih narasumber kita nanti? Narasumber kita harusnya teman-teman yang udah lihat layar nih. Jadi saya nggak perlu jelasin, sudah ada fotonya, sudah ada namanya, Bu. Jadi biar makin penasaran ya. Sebagai informasi sedikit, narasumber kita itu alumni SMP 10 November, Pak. Pastikan banyak cerita ya, Pak ya. Ya, jadi narasumber karena tema kita hari ini ada bukan tema ya. Acara kita hari ini adalah Skubar Punya Cerita. Jadi hari ini kita akan dengar cerita tentang satu alumni Skubar yang pernah pergi nih, bukan pergi untuk kembali ya, pernah belajar ke Gribannya atau negeri Tiongkok. Iya. Saya excited banget Pak, seneng banget ketika ada talk show ini, jadi nambah pengalaman. Yang kemarin itu kan kita sudah ada acara talk show Balsing, belajar bahasa asing. Kurang lengkap kalau kita itu nggak nambah pengalaman. Gimana caranya kita suka bahasa Mandarin tapi pengen belajar di Cina, itu gimana sih caranya? Nah, saatnya sekarang ini teman-teman Skubar buat lihat live IG kami dan kalian pasti mendapatkan manfaat dari apa yang kalian tonton nanti. Dan tentunya Lause, nanti ada giveaway Lause buat teman-teman SMP 10 November nih. Giveaway-nya yaitu untuk 2 penanya nanti mendapatkan voucher pulsa Lause. Oh, lumayan ya buat kuliah, maksud saya buat sekolah online. Ya, Iya, ingat ya, ini buat belajar online, jangan Ya, nanti teman-teman Skubar boleh tanya bebas mengenai apa yang kita bahas di kolom komentar live IG. Nanti penanya yang baik dan kece abis nanti mendapatkan voucher pulsa 2 orang penanya ya. Lause, tidak usah berlama-lama ya. Kita datangkan narasumbernya langsung di sini ya Lause. Iya, Bu. Lause. Iya, kita datangkan narasumbernya yaitu Kakak Larasati. Oke, say hi dong Kak. Ni hao katanya. Gimana kabarnya ini Kak?
Ni hao, Laras ni hao. 你好，老师，你好。太客气了，现在我们不能见面了。看听不见吗？ Kameranya bisa. Ya. 老师太客气了，我说太客气了，现在我们不能见面。哦，对，不能见面，太个练的。 Bu Desi tahu nggak itu artinya apa? Iya, kasih tahu dong, Laras kasih tahu Lause artinya ini apa gitu kan penasaran saya biar nggak gini-gini gitu. Artinya sayang sekali nggak bisa ketemu sama Lause. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Jadi Qadarullah sebenarnya hari ini kan kita bertiga ya, kita sama Laras pengen ketemu secara langsung, secara ya. Dan hal lainnya jadi saya Laras mungkin bisa kenal sama adik-adiknya ya di sini ya, Seti Seme ya. Siapa sih Laras itu? Iya, oke Laras kata Lause perkenalan ke teman-teman Skubar yang belum tahu nih siapa sih sebenarnya Laras ini gitu loh. Halo, nama saya Larasati Enggar Dewi, alumni 10 November angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. Baru berdiri. Pertama sekolah berdiri. Iya. Laras sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Kenapa? Jadi Laras ini angkatan pertama Lause. Oh, angkatan pertama. Baru berdiri Laras sudah ada di sini. Sekolah di Wah. sini. Jadi waktu sekolah ini masih belum jadi sekolah di sini ya. Iya, sudah sekolah di sini. Jadi baru buka sudah sekolah di 10 November. Laras dia angkatan pertama. Sekolah orang Laras. Angkatan pertama satu kelas berapa orang Laras waktu dulu? 33 Pak. Oh, 33. Oke. Awalnya 34 jadi 33. Jadi saya sempat explore sama Laras. Ternyata kelasnya Laras yang berprestasi tuh. Kelasnya ke Cina untuk belajar. Beberapa yang nanti akan jadi bintang semua kita bisa di kesempatan yang lain. Ya, Lause Lause tasengin Lause. Tasengin. Oh. 对，大声一点，不清楚。可以吗？现在可以吗？ Kerasin lagi nggak dengar. 现在可以吗？现在可以吗？现在可以了。现在可以了，好，行。 Sekarang dengar jelas nggak? Udah. sekarang dengar jelas. Oke, suaranya udah jelas ya. Artinya ya. Oh iya, ada subtitlenya di bawah ini, Bu. Oh ya, ada subtitlenya di bawah maksudnya. Oke. Jadi memang kelasnya Laras saya sempat tadi ya. Teman-teman sangat berprestasi ya. Mereka sudah menjelajah ke beberapa tempat di dunia. Jadi mungkin episode selanjutnya kita bakal bintang tamu nih. Tapi sebenarnya kan karena kita dulu di Cina gimana sih belajarnya? Oke, Laras di Cina ini belajarnya di mana sih? Kenapa kok bisa ke Cina gitu loh? Gitu ya, Lause ya? Iya. Jadi belajarnya di Indo dulu atau proses waktu kuliah di Cina ya? Di Indonesia dulu. Kenapa kok bisa akhirnya memutuskan oke, saya ke Cina dan saya belajar Dari awal di Indonesia. dari awal dulu gimana sih gitu? Dulu itu udah dari SMP sebenarnya saya pengen kuliah di Cina. Jadi kelas 7 kan udah di 10 November. Nah, di 10 November kan banyak bahasanya, ada bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Dulu itu saya pikir lebih kayak mudah bahasa Jepang daripada bahasa Mandarin. Karena awalnya tuh hiragana, katakana. Tapi kok lama-lama ke belakang kok terlalu banyak tulisannya. Jadi terlalu banyak ya. Terus cuman Mandarin cuma satu aja, Hanzi aja. Nah, Hanzi aja Laosenya itu juga Hanyomo. Yomo itu artinya funny apa? banget.
Oh, friendly. Jadi oke. lucu gitu loh, asik. Nah, nama langsungnya zaman dulu saya tuh Deni Novitasari. Oke, Jadi halo. yang kenalin saya pertama kali bahasa Mandarin itu nggak susah, yang ngasih motivasi saya juga Mandarin itu nggak susah, kamu bisa. Terus habis itu asik, terus unik, terus itu ya Bu Deni itu. Jadi dari situ saya tuh udah tekad aku mau belajar bahasa ini, terus akhirnya bahasa Jepangnya udah tinggal, udah langsung tutup buku, udah gak peduli bahasa Jepang sama sekali. Jadi gitu ya teman-teman Subar, kalian tahu aja bahwasannya dari mulai kenapa sih kok seneng bahasa Mandarin itu dari mulai kelas 7 SMP karena di sini kan berbasis bahasa, belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Nah, kebetulan Laras sereknya, senengnya itu ke Mandarin gitu. Bahasa Jepang juga ada ya. Terus waktu ini pas tuh SMP udah susah, udah angkat tangan nggak bisa bahasa Jepang, jadi saya cuma nekunin bahasa Mandarin aja. Jadi bahasa Mandarin aja udah giat aja, jadi sampai beli kamus, beli apapun itu, udah Jadi ikut niat ekskul. banget ya? Iya, niat banget. Jadi tiap hari itu tanya terus sama lausenya, sampai saya tiap hari, karena waktu itu cari kamus Mandarin masih susah. Kadang saya bilang ke lause, boleh nggak kayak kosakata? Oh iya, nggak apa-apa. Akhirnya saya nulis pakai bahasa Indonesia, satu buku itu saya nulis pakai bahasa Indonesia. Kosakata lah saya tiap minggu atau enggak 3 hari sekali langsung saya kasihkan ke Lause, ke Deni Lause. Lause nanti yang ngartiin. Kalau udah diartikin kembalikan ke saya, terus saya bikin kamu sendiri. Saya catat sendiri Mandarinnya, bahasa Indonesia sendiri. Wah, keren ya. Jadi setelah dicatat ini semua Saya langsung hafalin. Iya, Itu ada target nggak? Misal kan suka banget nih sama Mandarin. Misal dalam satu hari tuh ngapalin kosakata berapa? Itu masih baru, jadi cuma paling 10, 15 gitu aja. Oh, 10 lause 10, satu hari. 15. Soalnya kan Kosakata. kelas 7 terus kelas 8 itu bukunya udah full Mandarin semua. Itu saya langsung bilang ke lausenya, hasil bukunya keren banget, Mandarin semua, saya suka. Nggak ada tulisan bahasa Indonesia sama sekali, malah itu yang macu semangat saya buat ngertiin satu buku itu. Jadi semua satu buku itu Laras yang ngertiin semua. Saya ambilkan buku saya Belajar. sendiri. Jadi saya beli kamusnya waktu kelas 8 itu langsung beli kamus 3, yang gede banget, terus yang biasa, yang sedang, terus dapat dari 10 November. Dulu pernah dapat dari 10 November, juara 1 kalau nggak salah ya Bu. Itu dikasih ini Subar. Dari Skuber, iya dari Skuber. 2 apa 1 saya lupa. Untuk menang apa gitu. Kamus Mandarin juga. Jadi dari situ saya ngartikan satu buku itu semuanya. Oke, jadi gitu Lause berawal dari senang belajar bahasa Mandarin di SMP 10 November Lause. Jadi buat teman-teman teman-teman Skuber nih, kalau misalnya aku suka bahasa ini, jangan setengah-setengah, langsung aja. Iya, beli kamusnya terus belajar ya. Tiap hari hafalin berapa kosakata, misal 10 ya. Tadi kan Laras bilangnya 10. Nanti kalau udah 5 bulan tambahin lagi 20 kosakata gitu ya. Gimana Lause? Iya, cerita lah itu saya sama salah satu di apa ya bahasa ya. Jadi dari Laras mengingatkan saya peribahasa. Oh, ingatkan saya dengan peribahasa ya. Ada peribahasa hao suesi Lawas agak dengar. Hao suai sih semua Lawas. 我说好好学习，好好学习，天天上香。后面不清楚的，再说一遍。我说学习，天天上香。Lause bisa diulang lagi? Saya bilang beneran. Oke, saya bilang mengingatkan saya sama salah satu juga yang pakan saya ada salah satu bahasa Tiongkok tuh yang kedengaran Ya. Tengahnya keputus. kayak Timbuja mah bisa tes suara saya kedengaran Iya, kedengaran. 前面听得见，中间和后面听不见的。
还听不见，我这中间边和后面听不见。听不见吗？真的啊，没事，yang lain 继续说，老师继续说，继续说。yang lainnya kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Oke. Oke, jadi ceritanya Lasa itu saya sama biasa di Tian Sang Sang. Oh, Tian Sang Sang. Peribahasanya cincin. Tian Sang Sang. Oh, itu. Tahu pernah dengar nggak? Hal-hal saya sih pernah dengar peribahasa ini. Hal-hal saya sih. Hal-hal saya sih. Belajarnya yang belajar yang giat maksudnya. Iya, belajar yang rajin, Belajar yang ada perkembangan. Jadi banyak anak-anak sekarang itu pengennya belajar sedikit tapi langsung pengen cepat bisa. Harusnya Instan. pelan-pelan. Kenapa? Iya, pengennya anak-anak belajar itu instan langsung bisa gitu. Tapi kan Iya, butuh kayak proses gitu. ya. Ada di dunia ini tuh instan kebiasaan. Mie instan aja loh butuh proses kan. Direbus dulu minyak, nggak langsung hap makan. Ngomong-ngomong, apa namanya? Larasati di Cina sudah berapa lama? Hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Ngomong-ngomong, ini tadi ada satu orang, sebenarnya bukan orang Indonesia ya, bukan orang Indonesia. Dia bilang kan Mumbai, ni kei kan ni liao tiao ma. 什么老师？ Zahor, 你好。哦，那个是我的同学老师。哦，你是同学 Ada 啊？ temannya Laras. Oh, temannya Laras. Zahor, 是哪个人？ Zahar 是我的同学的。哦，我知道，是哪里的人？ Pakistan 的。 Artinya itu teman saya. Ini yang mana orangnya? Orang mana? Terus saya bilang teman saya. Oke. Teman saya asalnya mana? Katanya Lause. Katanya asal mana? Saya bilang dari Pakistan. Dari Pakistan. Dari Pakistan. Teman saya dari Pakistan. Oke. Tadi kan Lause kan bilang berapa lama di Cina ya? Di universitas mana kira-kira dulu? Di Laras belajarnya? Di Zhongxing University of Art and Science. Oke. Jurusannya Business Mandarin Communication. Bisnis Mandarin Communication. 2 tahun di Mandarin. Saya double degree. Jadi 2 tahun di Surabaya, 2 tahun di Cina. Jadi semester 1 sampai semester 4 di Surabaya, semester 5 sampai lulusnya di Cina. Oke, gitu langsung. Jadi teman-teman jangan lupa tanya apapun itu dengan apa sesuai dengan yang kita bahas saat ini. Jadi misalnya, aduh gimana ya caranya, tipsnya saya pengen belajar bahasa Inggris, pengen kayak Kak Laras, gimana sih tipsnya gitu. Kalian boleh tanya bebas di live IG Bahasa Inggris. Enggak, sebenarnya nggak harus bahasa Mandarin aja. Di 10 November kan banyak bahasa. Kayak misalnya contohnya saya waktu SMP itu nggak terlalu tekun bahasa Jepang. Itu saya menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena waktu SMA itu nggak ada bahasa Mandarin. Saya adanya bahasa Jepang. Dan itu waktu SMP kenapa saya nggak Dua-duanya aja. Iya, kenapa nggak dua-duanya aja saya belajar yang giat banget. Terus akhirnya ya udah SMA saya mulai belajar untuk mengenal bahasa Jepang. Oh, nggak terlalu susah ya. Ternyata hampir sama. Roiha hani caputo yang hampir sama. Bahasa Mandarin sama bahasa Jepang itu hampir sama. Seperti kayak misalkan bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu pakai kanji, terus Mandarin pakai hanse. Nah, bahasa Jepang itu pakai hanse-nya yang tradisional. Kalau Mandarin itu pakai yang simplified, yang udah modern. Jadi tulisannya dia sama, cara bacanya aja yang beda, tapi artinya sama. Betul, Pak? Betul, Pak? Iya, benar. Karena di Jepang itu pakai nanti saya cerita sejarah ini jadinya, jangan panjang. Iya. Jadi memang Bahkan di Korea juga ada yang sama.
kayak gitu. Mungkin saya mau tanya dari Sweti anak-anak ada yang ingin tanya ke Kak Laras sambil sebelum kita lanjutin. Kenapa Lausa? Enggak, saya lihat kolom komentar apakah ada yang tanya. Laras di Cina itu sendiri atau Laras? Laras di Cina itu sendiri atau di asrama atau gimana? Kalau Berangkatnya Pak. belajarnya ya nggak usah. Belajarnya di Oh bukan. Kan Maksudnya berangkatnya setahu saya kan untuk belajar di sini di Cina ada terutama di luar negeri ya. Di luar negeri itu ada yang namanya atau beasiswa parsial. Kalau Laras Oh, beasiswa. Saya Xiaochang Chiang Sui Jin, beasiswa kepala sekolah. beasiswa namanya beasiswa Kepala sekolah. Fakultas. Oh, fakultas. Tapi namanya Xiaochang itu kepala sekolah. Tapi maksudnya beasiswa fakultas. Jadi sebenarnya beasiswa di Cina itu macam-macam ya Lause? Ada banyak. Ada banyak ya Laras? Mau disebutkan Bu? Boleh nggak apa-apa. biar teman-teman tahu nih punya gambaran. Jadi beasiswa di Cina itu ada Zhongguo Zhengfu Jiang Sui Jin, itu Chinese Government Scholarship. Itu gimana? Itu Chinese Government Scholarship itu beasiswa dari pemerintah Cina. Jadi kalau yang mau bachelor S1 itu kalau bisa dapetin beasiswa CSC itu dia free uang sekolah, free uang asrama, asuransi semua free, termasuk tiap bulan dapat 2.500 koi, itu sekitar 5 juta. Wow. Tiap bulan. Wow, jadi Every gratis. Monday. Jadi gratis, terus kita dikasih juga. Iya, Uang itu gratis. buat uang makan. Uang Uang makan, makan. uang jajan aja. Oke. Itu kalau yang S1. Yang S1-nya. Oke, yang Ada lagi beasiswa Secang Jiang Sui Jin, itu beasiswa bupati. Ada juga Xiaochang Jiang Sui berarti Jin. dari bupati Dari bupati Cina. Cina. Oh. Ada juga beasiswa kota. Jadi tergantung dia nanti dapatnya beasiswa yang mana. Tapi kalau yang mau cover sama uang makan yang full scholarship itu biasanya rata-rata beasiswa kota dan beasiswa CSCO sama satu beasiswa Confucius. Confucius itu yang ambil jurusan pendidikan bahasa Mandarin seperti ini Udin Lause. Oke. Oh, jadi gitu ya. Ya. Jadi, ada 3 ya itu tadi. Ada 3. 4. Empat. Masih banyak banget kalau mau cari infonya itu banyak banget. Masih banyak. Sedikit informasi juga teman-teman Subar Lause ini juga dulu pernah belajar di Cina, jadi klub jadi pas banget kita sharingnya ini Lause. Kalau Lause dulu gimana di Cina? Jadi mau nambahin sedikit ya. Jadi ada satu kalau yang dikatakan Laras saat itu kan semua beasiswa dari pemerintah Cina. Ya. Tapi ada juga beasiswa dari pemerintah Indonesia LPDP. Oke. Ada beasiswa yang dari Indonesia ya Lause. Ya, LPDP. Jadi jadi beasiswa dari apa saja Lause? Iya, salah satunya LPDP. Banyak sekali yang di Cina memperoleh dari LPDP. Ya. Terus Sudah. dapatnya apa tadi Lause? Sorry. Keputus. Kenapa? Beasiswanya tadi gimana? Keputus. Beasiswa LPDP. Jadi itu kemungkinan besar full scholarship. Full semuanya ya. Full Ya, biasanya full beasiswa. scholarship. Oke, dapat di sana dapat ini uang juga untuk biaya hidup atau uang makan Lause? Sepengetahuan saya semua diakomodir ya. Jadi
kayak gitu. Terus dulu tadi lintas sakti sebutin Kongsusi yang Changsusi pakai Kongsusi saya dulu di Shanghai. Konfusius yang Suijin. Konfusius yang Suijin. Beasiswa ini Konfusius. Oke. Kalau dulu apa? Lause dulu berapa tahun di Cina Lause? Saya 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Oh ya, ngomong-ngomong soal kuliah, Laras belajar di sana kan 2 tahun ya. Pasti harus beradaptasi nih. Ya. Nah, beradaptasi dengan apapun itu, budayanya sana, Cuaca. dengan Indonesia, terus cuaca, terus makanan. Nah, teman-teman Stuber ini penasaran, gimana sih kalau makan di sana gimana gitu, enak apa enggak gitu loh. Terus budayanya di sana itu sama enggak sama yang di Indonesia gitu. Gimana, Mas? Jongko Cai Cenmaya Lause. Makanan Cina enak kok. Enak. Enak Lause kan? Hauce Lause. Hauce. Iya benar, hauce. Enak. Hauce Lause. Jongko Kalau Cai saya paling suka makanan Cina makanan di Cina menurut saya enak-enak. Tapi kalau untuk kalau kita makanan di Cina Ya. Putus-putus ya. Iya. Lause suka makanan apa kalau di Cina? Kung Pao Jiting. Kung Pao Jiting. Apa itu? Jadi Kung Pao Jiting tuh ayam. Dalamnya tuh ada kacang-kacangnya gitu-gitu, terus kayak ada timunnya. Jadi citingnya itu ayam. Jadi dari ayamnya itu. Cuma Lause suka, cuma saya jujur saya nggak suka. Tapi kalau gini, kalau di miripin ya sama makanan Indonesia, kira-kira mirip apa? Makanan yang kesukaannya Lause ini? Kayak apa ya Lause Apa ya? Lause? Kayak oseng-oseng ayam sama kacang tanah ya sih? Kayak apa ya? Nggak ada. Kacang sambal itu seperti itu yang besar-besar. Ada itu seperti itu, terus ada kayak wortel, timun, ada itu sayurnya. dipotong-potong ya, yang potong-potong dadu. Lause kapan-kapan buat ya? Oke, itu makanan ya. Kalau kesukaannya Laras di sana itu masak sendiri atau beli di sana? Saya kadang beli, kadang ini masak sendiri. Karena di sana itu kan semuanya meskipun kalian nggak pesen babi, itu pasti ada minyak babinya. Secara kita nggak tahu ya. Iya, tapi itu udah pasti banget, pasti ada minyak babi. Pasti. Kalau nggak ada label cincen, label cincen itu halal. Sama kayak katakanlah beli sosisnya juga rasa ayam, rasa jagung, pasti, tapi di komposisinya itu pasti ada komposisi daging babi. Gitu. Kalau nggak ada label cincinnya, jadi waktu di sana saya kalau pengen makan sosis, saya pasti beli di online yang udah ada label halalnya. Jadi tenang, ada halal. Sosis ayam ada, sosis sapi ada. Pokoknya pentol juga ada. Pokoknya yang halal. ada capnya halal. Kalau itu online ya. Kalau misalnya Laras beli di sana, ada nggak Restoran. toko makanan atau apa yang memang menjual makanan halal? Ada restoran halal, biasanya di pasti tergantung universitasnya. Kalau di universitas itu ada mahasiswa luar negerinya, ada foreign studentnya, pasti dia ada kantin halal. Pasti jadi di ada. sana ada khusus kantin Iya, halal. pasti ada kantin halal. Kecuali kalau yang universitasnya nggak ada foreign studentnya, nggak ada yang mahasiswa luar negeri, dia nggak akan ada kantin halalnya. Soalnya kan pasti kalau anak luar negeri kan dari berbagai jadi pasti ada kantin halal. Terus di lingkungan kampus itu pasti ada restoran halal. Kebetulan di tempat saya itu ada 2 restoran halal di luar kampus, terus ada kantin halal juga di dalam kampus. Jadi aman. Jadi aman. Jadi Itu masalah aman. makanan Lause. Terus masalah ini budaya. Budaya. Itu gimana? Apakah Budaya yang baik atau yang buruk? gitu. Ada 2 ternyata. Banyak, Lause. Bu. Budayanya Oke, kita ke baik aja dulu deh. Budaya yang baik di sana. yang baik. Gimana? Yang baik di sana itu on time. Jangan sampai On telat time, udah. gitu. Saya kalau misalkan kelas setengah 3, jam 2 kurang 5 atau enggak jam 2, paling molor jam 2. Jam 2 kurang 10 pasti udah dalam kelas.
Sudah di dalam kelas. Setengah jam sebelumnya, atau soalnya Laosenya itu 20 menit sebelum kelas udah di dalam kelas. Jadi kan sungkan saya kalau kalau nggak enak masuk gitu. iya, Iya. enak gitu. Jadi kalau misalkan kelasnya 14.30, saya jam jam 2 kurang 10 tuh udah di dalam duluan. Baru nanti 15 menit kemudian pasti dosennya, langsungnya baru datang. Kalau misalkan ngepres jam 14.15 baru datang, langsung pasti udah di situ. Soalnya dan itu ada nggak misal teman-teman Laras itu yang ada. Ada, tapi untungnya alhamdulillah di tempat saya anak Indonesia itu on time dan sopan, menghargai waktu. Jadi banyak dosen termasuk dekan itu suka sama anak Indonesia. Respect ya. Respect. Respect. Jadi sama acara apapun di kampus, pensi apapun itu pasti nyuruh anak Indonesia untuk nari adat atau apapun itu. semuanya itu kan bermula dari di Indonesia dulu ya. Kalau misalnya sopan santunnya, menghargai guru. Benar. Kalau dulu Laras sekolah di SMP 10 November sudah sopan terus on time, pasti di Cina pasti udah terbiasa gitu. Nah, sama halnya nih dengan teman-teman sepuber. Nah, dari mulai sekarang kalau misalnya telat bangun untuk online, nah sekarang sudah stop ya. Nanti setelah liburan on time. Kalau mulainya jam 7 berarti kalian sudah siap setengah 7 di ruang tamu di hadapan kamera. Bukan begitu, Lause? Iya benar. Harus on time ya biasanya. Iya, on time. Soalnya kalau misalkan telat di Cina misalnya 5 kali. Oh, di Cina sekarang nggak on time ya, Laras ini. Kenapa, Pak? Kenapa, Lause? Kenapa, Lause? Halo, Lause. Di Cina sekarang sudah nggak online. Udah. Tuh Ecing Pia lah. Oh. Sekarang saya udah lulus Lause. Udah nggak online untuk yang mahasiswa Cinanya. Tapi ya untuk mahasiswa luar negeri masih online dari negara masing-masing. Lause. Masih itu jaringannya muter. Masih muter. Oh, jadi sekarang kalau di Cina ini sudah buka online ya? Udah dari September kemarin udah offline semuanya. Offline. Jadi kalau misalnya dari negara lain berarti otomatis online. Online dari negara masing-masing. Ya, sampai sekarang Cina belum mengizinkan kita mahasiswa luar negeri untuk kembali ke sana. Sampai sekarang belum mengizinkan. Oke. Halo Lause. Lause masih belum free. Iya, lanjut aja. Oke. Lanjut aja. Tadi udah budaya udah. Ya, makanan telat. PR-nya. Oke, PR-nya gimana? Kelasnya, Bu. Kelasnya jam berapa sampai jam berapa, Kak? Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oh, wow. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Non-stop. Itu nggak ada. Ada istirahat. Tapi kan kuliahnya memangnya sampai Iya. sampai jam 10 malam. Iya. Wow, keren ya. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam, istirahatnya jam 12 siang sampai jam 14.30. Itu segitu aja ya maksudnya. nanti ya yang siang. Nanti yang sorenya itu jam 18 sampai 17.20. Wow, keren. Itu Kelasnya finishnya jam 10.15, 22.15. itu jam 10 ya. Belum nanti kalau ada ini. Tugas. Gimana kan? Pasti Kelasnya gitu ya, kelasnya Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu ngapain, Kak? Sabtu biasanya itu karena saya ikut BEM. Oke, ikut di sana. Iya, BEM di sana. Wow, BEM keren. saya jadi ini wakil menteri kemarin lingkungan, kebersihan dan keamanan lingkungan. Terus saya juga ikut klubnya, bukan yang klub ini ya, klub ekstrakurikuler. Klubnya apa namanya? Laras. Klubnya klub badminton, terus klub Yencang itu speaking, terus ada klub apa lagi, saya ketiga, lupa satunya. Oke, gitu ya. Jadi budaya ketika tadi kan sudah bahas budaya, makanan, terus PR-nya gimana? Terus kuliahnya tadi mulai jam 8 pagi sampai 10 malam. Ayo bayangkan kalau kalian teman-teman Spuber, kalian sekolahnya mulai pukul 7 sampai 12 siang ya, itu untuk yang saat ini untuk yang COVID. Kalau biasanya kan kalian setengah 7 sampai pukul 3. Ayo bayangkan. Jadi kalau pengen berhasil, otomatis kita harus berjuang dulu kan ya, Kak Laras.
Oke. Tadi sudah nih lanjut ke tadi kan tugas terus belajar. Nah, gimana sih caranya Laras di negeri orang di Cina itu semangat untuk belajar gitu loh? Otomatis kan jauh dari keluarga nih, pasti kan ada homesick ya. Homesick pasti itu nggak mungkin nggak gitu. Godaan di luar jauh dari orang tua pasti. Nah, itu gimana sih tipsnya buat, bukan tips ya, pengalaman lah Laras ketika itu. Kalau kamu misalkan, saya tuh ada gini, kamu capek belajar sekarang atau kamu milih capek belajar sekarang atau kamu milih capek jadi orang bodoh? Oke, sip. Gitu. Capek belajar sekarang nggak apa-apa, tapi nanti next time pasti kamu akan tahu. Cuman kalau sekarang malas-malesan, next time-nya ya kalau misalkan di tengah jalan mau menyerah, kembali lagi di niat kamu dari awal. Kamu kesini ngapain? Kesini sekolah. Terus ya katakanlah di muka itu ada gambar orang tua udah gitu loh. Kalau tujuan di sana tuh ngapain gitu ya. Kalau mau aneh-aneh inget orang tua lagi. Terus mau nyerah, mau pulang. Pernah sempat saya juga mau pulang karena udah udah yang yalinya udah terlalu besar di sana, tekanannya tuh terlalu banyak. Dari tekanan kampus, dari tekanan ya apapun itu, segi apapun itu, terus juga dari kayak money juga. Dari pasti juga banyak susahnya di sana, apalagi 2 tahun kan juga nggak singkat Bu. Benar, lama. Jadi udah sempat mau pulang, terus akhirnya jangan kurang sedikit ya udah. Balik lagi motivasi awalnya, tujuan awal itu apa gitu. Ya sama halnya dengan teman-teman Skuber, tujuannya kalian misal sekolah, tujuannya itu apa sih kalian? Mencari ilmu kan ya? Sekalian mencari ilmu, kalau ketika kalian males-malesan, online, ketika meeting kalian tidur layeh-layeh di kamar, nah itu kalian pikir, kata Kak Laras tadi, bayangin bayangin orang tua kamu yang menyalahkan kamu, bekerja untuk kamu. Nah itu, jadi mulai saat ini nanti gak boleh malas-malasan lagi. Jadi tujuan kamu sekolah ini untuk apa? Untuk belajar. Karena nggak ada yang yang sia-sia. Nggak ada ilmu yang sia-sia. Iya benar sekali. Mau suka atau maupun nggak suka. Oke. Jadi gitu ya teman-teman Skuber. Oke, lanjut lagi nih. Kalau di sana kan tadi kan Laras mengalami homesick nih. Nah kesehariannya Laras ini di sana itu gimana? Selain belajar ya di sana kuliah, itu kesehariannya ngapain? Kan Sabtu Minggu itu kan libur ya, libur tapi tetap ngerjakan tugas. Saya ada yang lain. Jadi kan ada beberapa hari yang nggak full kelasnya jam 8 sampai jam 10. Saya dulu Jumat itu udah bawa weekend, jadi sore udah selesai. Jadi jam 4 itu udah selesai, nggak sampai malam banget. Nah, saya suka sufa itu kaligrafi Mandarin, jadi kayak bahasa Arab gitu. Hurufnya juga beda berarti, tulisannya kan gambarnya pakai kuas. Tapi untuk penulisannya sama aja. Untuk strukturnya, cara nulisnya sama, cuman tekniknya yang berbeda. Jadi gitu ya, desainnya. Gitu. Jadi nggak boleh berulang. Jadi katakanlah udah dari atas, udah straight gini, udah nggak boleh balik lagi. Gitu. Jadi harus hati-hati. Iya, 1 kali, karena seninya kan di situ. Jadi setiap Jumat sama Sabtu itu saya akan ikut ekstrakurikuler itu dari kaligrafi Mandarin. Dan yang bikin saya speechless waktu ikut itu saya sendirian favorite studentnya. Saya sendiri nih anak luar negeri yang mau ikut kelas kayak gituan. Tapi menarik sekali loh. Jadi itu menarik dan jarang. Jarang ya kan ya. Itu hari apa itu? Jumat sama Sabtu ikut kelas, itu ikut ekstrakurikuler kaligrafi Mandarin. Sabtunya juga masih ada rapat, kadang ada meeting BEM. Terus habis itu ikut kelas badminton. Wow. Itu juga Jumat. Sabtu. Terus minggunya ada kumpulan ini speech, club speech itu ngomong pakai bahasa Mandarin. Itu juga sama anak-anak Cina semua. Jadi yang ikut anak luar negerinya cuma 2 yang di klub itu. Tapi di sana Laras punya teman asal Indonesia?
banyak Banyak. teman Indonesia Itu ada. biasanya kan ada komunitas ya. Ada namanya PPIT. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir sendirian, maksudnya artian sendirian aku dari Ada orang PPIT. Indonesia gitu. Ternyata di sana juga ada banyak teman gitu loh dari asal Indonesia gitu. Teman-teman. Ada organisasinya juga PPIT itu tadi. Oh, gitu. Minggunya, Laras? Minggunya tuh tadi ikut klub speech, terus saya di sana juga jualan. Oh, Pas hari jualan. Minggunya itu. Jualan, oke. Buat sendiri makanan jualan online atau apa? Jualan di asrama buat anak-anak Indonesia aja. Jualan bebek dulu. Jualan bebek. Terus Bebek hijau. apa enak ya? Bebek hijau. Oh, warna hijau. Ya, sambelnya sambal hijau. Oh, jadi apa bebek hijau. Jadi di sana hampir nggak ada waktu nggak ada waktu buat istirahat terlalu banyak. Soalnya ada waktu kosong, pasti saya keluar. cari kesibukan ya, biar Ya. inilah istilahnya biar Nggak homesick sia-sia. juga, Ya. gitu, biar nggak sia-sia kita ke sana itu belajar kan ya. Terus homesicknya kalau kita rindu sama keluarga itu kan biar nggak ya buat aktivitas aja gitu loh. Bosan lihat ke lapangan basket. Oh. Lihat teman-teman main basket. Iya. Oke, nyambung juga nih masalah tadi kan jualan ya, sambil nyambung jualan. Biaya hidupnya kalau kuliah di negara Cina sama Indonesia ini gimana sih? Termasuk murahkah atau mahal atau bergantung kitanya gitu loh? Gimana? Ini biaya hidupnya atau biaya sekolahnya, Bu? Kita ke biaya hidupnya aja di sana dulu. Hampir sama sih sebenarnya, tergantung kitanya. Tergantung Kitanya di sana mau foya-foya atau yang biasa aja atau yang biasa-biasa banget aja. Tergantung anaknya dari pribadinya masing-masing. Teman-teman kita juga gitu kan. Ya, lingkungan. kalau Jadi satu juga. pilihlah teman yang menjaga kamu di sana yang menggantikan keluarga. Maksudnya di sana juga godaannya kan juga banyak. Banyak gitu. iya, soalnya negara Iya. Tapi alhamdulillah teman kamar saya itu anak pondokan, jadi aman. Alhamdulillah gitu ya. Itu di asrama atau gimana? Asrama. Asrama satu kamar 2 orang. Ada 4, ada 2, tergantung pilihnya. Oke, jadi kalau biaya hidup di sana itu bergantung kalian. Kalau kalian 2 juta, 1 juta, 2,5, itu 3 cukup juta. aja ya Iya, di sana cukup terserah. aja gitu. Tergantung kalian bisa memanage uangnya atau boros Iya. atau gimana itu bergantung kalian. Nah, itu untuk biaya apa namanya hidup ya. Kalau biaya pendidikan di sana, kalau misalnya beasiswa otomatis gratis ya. Nah, kalau misalnya ini teman-teman semua bertanya, saya pengen kuliah di sana misal, tapi ini biayanya pakai biaya sendiri misalnya, itu gimana? Mahalkah atau macam-macam juga pilihannya kalau Macam-macam belajar di sana? tergantung university sama majornya. Oh, jadi bergantung itunya Iya, ya. kampus dan jurusannya apa. Ada yang setahun itu dia di sana perhitungannya bukan 1 semester atau berbulan. Jadi langsung Beda sama setahun. yang di Indonesia. Kalau Indonesia UKT. Ya, UKT tiap 1 semester. Oke, Kalau di sana tiap 1 tahun. Oh, jadi 1 tahun yaitu Misalkan 1 tahun dia bayarnya 40 atau 45 juta. Itu langsung 1 tahun dibayar. itu sudah free ya semuanya. Cuman uang sekolah aja, belum buku. Oh gitu, Belum buku. teman-teman. Belum buku. Jadi uang bukunya nanti ada lagi. Belum buku, jadi uang sekolah aja, SPP, apapun itu fasilitas sekolah itu udah free semua. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, informasi itu tadi untuk biaya belajar ya. Ya, nanti di sana. kan juga ada asuransi juga gitu-gitu. Oh, ada asuransinya juga. Jadi yang paling enak juga beasiswa ya. Iya. Jadi semuanya free, gratis, bahkan kalian juga dapat uang makan dari kampusnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya aku ini loh pengen banget belajar entah itu bahasa Mandarin, bahasa Jepang atau apapun itu, mulai sekarang fokus. Jangan sia-sia. Misal saya suka tapi nggak ada niat. Ya. Nah ini biasanya teman-teman Iya, sumber biasanya ini gitu, Bu. nggak misalnya Pengen makan bakso tapi nggak berangkat beli. ya bener, pengen makan bakso tapi nggak niat gitu loh, nggak beli, jadi ya nggak bisa makan. Iya. Sama halnya dengan ini, kalian suka banget bahasa tapi kalian nggak ada usaha, nggak ada niat untuk terus menekuni bahasa itu, jadi ya butuh ketekunan gitu loh. Nggak ada tekad. Harus ada tekad. Tekadnya. Oke, lanjut. Ini nih
bincang buat teman-teman. Harusnya kalau ada lausa kita bincang ini ya, bincang bahasa ini ya, Mandarin. Lausa bisa apa? Sinyalnya jelek. Oke. Ini terakhir tips buat teman-teman atau adik-adik SMP 10 November ini gimana sih caranya buat yang ingin kuliah di sana, tipsnya itu apa? Terus motivasi buat teman-teman Skuber itu apa? Motivasi tetap bertahan di sana itu bagaimana? Terus motivasi untuk siswa Skuber itu apa? Motivasi untuk siswa Skuber, kalau misalkan di sini kalian udah ada basic atau nggak belajar dari dasar, mau itu bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, whatever itu bahasanya apa aja, tekunin aja udah, tekunin. Kalau kalian emang niat, kejar lausenya. Saya dulu waktu SMP di sini tuh saya kejar lausenya. Jadi jangan lause, jangan guru yang mengejar kamu, tapi kamu yang mengejar guru. Gitu. Jadi jangan ilmu yang suruh kamu jangan kamu nyuruh ilmu yang ngejar kamu, tapi kamu yang harus mengejar ilmunya. Jadi gitu ya. Tanya terus sampai lausenya tuh bosan, sampai apa? Sampai bosan, sampai apa? Kalau kalian misal suka bahasa Mandarin ya kejar Lause Udin, tanya apa yang kalian belum ketahui, tanya terus sama Lause Udin gitu ya. Bila perlu ya buat kosakata pribadi, mau ngomong apa tanya Lause ini apa gitu. Oke, jadi gitu ya. Satu lagi Laras, kalau di sana Mandarin kan ada logat ya. Kalau di sini bahasa Indonesia kan ada, bahasa Jawa juga ada logatnya. Nah kalau di sana itu logatnya itu ada logat tertentu nggak sih, Laras? Kalau di sana itu sama kayak di Indonesia. Atau nadanya gitu? Nadanya. Jadi kayak di sini tuh bahasa Indonesia itu bahasa formal. Kalau di sana namanya Putonghua. Putonghua itu bahasa Mandarinnya formalnya. Tapi kalau misalnya di sini kan ada bahasa Jawa, bahasa daerah. Di sana saya dulu di Chongqing, di sana ada Chongqinghua, bahasa Chongqing. Jadi nadanya tapi sama aja. Kalau pengucapannya mungkin agak sedikit dirubah. Kayak misalnya nake. Contohnya nake itu di bahasa Putonghua yang bahasa seperti bahasa Mandarinnya resminya. Kalau resminya, kalau yang bahasa bahasa Chongqingnya itu nago. Seperti beda kan Bu ya? Nake sama nako. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi kan ada giveaway nih Laras ya untuk 2 penanya. Nah, ini kita 2 penanya. M-Star 10. Oke, sudah soalnya sudah jauh. Oke, tadi IG-nya Amstar 10, silakan menghubungi admin. Tadi pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh narasumber Kak Laras ya. Silakan menghubungi admin. Oke. Penanya satu lagi, silakan belum ya? Silakan tanya teman-teman Skuber, lumayan dapat voucher pulsa pula ya. Siapa silakan bertanya mengenai apapun itu yang tadi kita bahas, dari mulai budayanya Cina, terus belajar tipsnya belajar di sana itu gimana, terus makanannya seperti apa di sana, beasiswa gitu. Oh ya, informasi juga ini tadi kan sudah dikasih tahu bahwa Kak Laras ini adalah alumni dari SMP 10 November yang berkuliah atau belajar di negara Cina. Ini untuk motivasi kalian nih, kalau misal kalian punya keinginan belajar bahasa di 10 November kan berbasis bahasa ya, jadi kalian bisa nih, kalau misalnya kalian suka sekali misal bahasa Jepang, ya udah niatkan belajar terus ya. Oke, terakhir pertanyaan dari Nufanis Titi. Oke, cara berani berbicara Mandarin. Oh ya, ini biasanya kan ini nggak Mandarin deh, bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia kan sudah mereka kan sudah bisa berbahasa Indonesia. Pasti kan ada unsur malu untuk berbicara di muka umum atau gimana. Kalau tipsnya dari Kak Laras ini gimana sih caranya untuk memberanikan diri untuk berbicara bahasa Mandarin? Jangan takut salah.
Oke, jangan takut salah. Kan Mandarin banyak itu songteonya, nadanya ada 4, 5 deh. 5 itu kan nggak ada nadanya. Jadi seperti nada 1 ma gitu, nada 2 ma, nada 3 ma, nada 4 ma, terus nada yang 5 cuma ma gitu. Oh, jadi wah saya juga baru tahu ini pengalaman luar biasa. Jadi buat teman-teman Skuber pasti pengalaman apa ya, luar biasa ya. Jadi ada 5 nada. Ada 5 nada. 5 nada. Oke, yang pertama saya coba diajari dong Laras. Ma itu nada pertama ya? 1 tapi agak banyak. Datar ya berarti. Ya. Ma gitu. Yang 2 naik ma, 3 ma, oh jadi kalau turun 3 sama naik. Oke, ada tekanannya yang di Ya, bawah. ma. Yang Terus 4 ma. ma. Terakhir Ma gitu aja. ma gitu. Jadi Jangan takut salah. Oke, Soalnya jangan saya takut dulu salah. juga ada gitu. Oh. Ada pengalaman ini ngomong sentiau salah dan akhirnya teman saya bilang kayak gini ke saya. Luren, sini punya wen. apa itu artinya? Maksudnya kamu nggak usah ngomong pakai bahasa Mandarin. Terus saya bilang ke dia, weh sama wopu kai wen. Kenapa saya nggak boleh ngomong Mandarin? Di wen de hua, ni sentiau kan bentuk putoi. Wode arto do hao teng. Artinya, kamu ngomong bahasa Mandarin, nada kamu tuh lo salah. Telingaku tuh sakit dengernya. Dari situ, saya tuh udah langsung ambisi. Oh, oke. Jadi lebih Oke, itu langsung udah kayak lebih membakar lagi. Akhirnya saya langsung cari temen Cina banyak, praktek sama temen Cina langsung. Kenapa? Saya nggak cari temen Indonesia atau temen mahasiswa luar negeri yang lain. Karena mereka juga sama-sama belajar. Nanti kalau Sarah nanti juga kayak kan ada tuh yang anak-anak siswa ada yang dia belakang sombong lah, yang ini, kayak gitu kan, biasa kan. Akhirnya saya belajar dari anak Cinanya langsung. Nah, mereka itu sama sekali nggak pernah ngejat saya. Jadi kalau salah pasti langsung dikasih tahu, diajarin gitu. ya. Jangan takut salah. Gitu. Jadi gitu ya, jangan takut salah kalau kalian bicara, belajar. Kalau disuruh Bapak Ibu guru misal bahasa Jepang, Mandarin, Arab, suruh percakapan jangan takut salah. Nanti kalau salah juga akan ini kan dibenarkan sama Bapak Ibu guru gitu. Satu lagi dari Brian.aku.xx. Oke, pertanyaan pengalaman pertama di negara Cina, ada nggak pengalaman ini, maksudnya pengalaman yang menarik mungkin ya, pengalaman menarik ketika Laras di Cina. Kira-kira apa ya? Terserah pengalaman apa itu, baik, buruk, atau sedih atau apa? Suka ini apa shock culture-nya aja. Shock culture-nya? Maksudnya shock sama budaya yang Cina. Oke, shock jadi sama budaya di Cina. Jadi iya ya, budayanya kan soalnya banyak di sana untuk dalam segi makanan, kebiasaan makan. Makanya juga nggak pakai sendok. Terus di sana juga ada. di sana pakai di sana pakai sendok ya? Iya. Oke, jadi gitu. Terus porsinya juga banyak banget. Porsi di sana Banyak banget, lebih dari di sini. 2 kali lipat itu 1 porsi. Itu nggak bisa ya. Pertama kali datang. Jadi bisa. Itu udah shock banget, ini makan apa? Banyak banget. Oh, jadi di sana itu porsinya beda sama di Indonesia. Jadi kalau yang anak-anak kurus pasti 1 porsi, dia kalau anak Indo makannya ini orang 3. Berarti pesan 1 porsi makannya bertiga. Soalnya banyak banget nasinya. Kayak yang baskomnya Pak D itu, yaitu 1 porsi. Wow, tapi masalah harga? Harga di sana hampir sama sih. Cuma di sana di Cina enaknya minum gratis, nasi gratis. Yang bayar cuma ikannya. Wow. Jadi di sana itu nasi gratis, sayur maksudnya sayur ya? Ya, sayur gratis. Sayur gratis, Minum ikannya gratis. aja bayar. Minumnya juga gratis. Oh, kurang apa coba keren. Saya kok pengen jadi ke Cina ya, Mas. Kalau mau tanya lagi DM. Oke, kalian kalau mau tanya-tanya lebih dalam lagi ke Kak Laras boleh DM ya. DM. IG-nya Kak Laras apa ya? Larasati_en. Nah, Larasati_en. Kalian boleh tanya-tanya misal, Kak Laras ini kakak saya pengen ke sana gitu kan. Karena motivasi Kak Laras boleh kalian DM. Oke, yang dapat giveaway tadi MStar10 dan Brian aku XS, nanti kirim nomor telepon ke DM Instagramnya Skuber ya. Nanti saya ulang lagi, yang dapat giveaway-nya MStar10 dan Brian.aku.xx. Kirim nomor telepon ke DM-nya Skuber. Oke. Terakhir
motivasi Mandarin buat anak-anak ini. Motivasi Mandarin. Oke, kata-kata motivasi terkerennya Laras untuk teman-teman Scuber. 一天不练手脚慢，2天不练丢一半，3天不练门为汉，4天不练dengarkan. Artinya 1 hari kamu nggak belajar itu kamu pelan, 2 hari kamu nggak belajar dan nggak mengulang, kamu kehilangan setengah dari ilmumu. 3 hari kamu nggak belajar itu atau nggak mengulang ilmumu, jadi orang awam. 4 hari kamu nggak belajar, kamu cuma bisa lihat aja, udah lupa. Oke, gitu. Itu keren motivasi dari Kak Laras, keren banget buat teman-teman Scuber ya. Oke, terima kasih ya Kak Laras untuk waktunya sudah sharing-sharing pengalaman ya belajar di negara Cina ke teman-teman Scuber. Terima kasih. Dan buat teman-teman Scuber, ini nanti kita akan ketemu lagi di talk show yang lainnya lebih keren, yang lebih kece tentunya. Saya mengucapkan mohon maaf dengan Lause, tadi Lause kan internnya agak terputus ya. Jadi mohon maaf atas mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ketemu lagi di talk show nanti. Edisi kedua ya teman-teman. Simpan. Bagikan IGTV. Kok hilang? Ih, kasih diundi ya. Loh, bisa diunduh tapi dibagikan dulu di IGTV. Iya, dibagikan Kalau dulu. kan bagikan dulu. Hilang. Bisa kan ya? Dalam iya. Bu, tadi berapa menit? 1 jam berapa ini? Ya pas mulai awalnya kan molor soalnya. Bisa kan ya? IGTV diturunkan kan? Makanya belum. IGTV Ini diturunkan. belum masih ada plastik. Bisa. Kayak Belum, iya dah. enggak punya sampean wis bening. Ini punya ini sih. Makasih ya Laras. Ini minum dulu Laras. Iya. Plastik capek kan. Program itu 1 jam. Lebih 30 menit. Berarti ya benar 45 menit. Ya untung ada itu ya, ada itu. Tadi nih kamu sudah itu. Ada pakannya, kalau nggak ada pakannya gimana? Pak Rizal yang benerin. Mas ini tadi wis dikelet enggak ibu nih plastiknya? Belum ya kayak ini. Kelet. Plastiknya ya. Oh itu nih apa Mika itu? Belum ya. Aku nggak lihat dulu dari tadi Pak punya itu masih on ya. Aduh. Aku logo Itu dikocok lagi kamu sama masih nge-record tuh, Ya, HP kamu lagi Instagram. ngapain? Itu. Iya, coba. Sampun tak kiri. Duh kan. Oh, belum di. Makanya Tapi bu apa? Jernih kok. Sik bening tapi ya. Coba aku sing gawe. Wah. Buruk. Bisa. Iya. Judul. Tadi banyak yang tanya tuh. Yang tanya itu murni ada 2 murni. Sing spam Bu Desi tambah cantik terus ngono. Halo ya. Halo Bu Desi ngono jarene. So. Iya. Wis itu ta wis anak sing itu ta iku ning. Nanti sing ini. Ada yang DM dah. Wis DM ta itu. Wis DM. Nang di kelas. Ryan yang kelas itu ibu gue. Ryan aku. makanya kok butek. Kok butek. Iya, lo iya. Saya kok pengen ke Cina ya. Ya apa ini? Ya kayak apa ya? Umur berapa, Bu? Bisa nggak sih? Bisa, Kan S2, saya sudah tua, maksudnya 26. Bisa S2. S2 sih. Sama Pak Udin dua Iya sama Pak Udin lah, Mbak. Apa ya? Kan Kesana. Cinanya. Jadi kata Bu. Belum. Nah, itu kan Enak ya di sana. Terus ambil berarti S2. S2. Saya juga mau ambil S2. Oh, enak kan? Di sana. Di Cina. Ambil ini. Tadi lupa Iya, iya. ini kan bahasa Mandarin ada kayak TOEFL, ada tapi yang pakai bahasa Mandarin Totalnya HSK. berapa? 550. Enggak pakai TOEFL, saya pakai HSK.
HSK itu sama kayak TOEFL, tapi Mandarin. TOEFL-nya Mandarin. Mandarin. Oh, Di berarti sana kita belajar harus belajar TOEFL Mandarin. HSK 1, 2, 3, 4, 6. Nah kalau 6 misal saya kan awam ya kak, pasti pengen kuliah di sana misalnya. pakai ini English Touch, pakai yang kelas bahasa Inggris. Berarti kan Bu Desi saya bisa- harus ini dulu kan les misalnya. Kalau Bu Desi ambil yang Chinese class kayak saya pasti harus HSK. Tapi Harus kalau ya. Bu Desi ambilnya yang English class nggak usah HSK, pakai TOEFL. Sama TOEFL apa ya? satu lagi yang bahasa Inggris, ya IELTS pakai Kita nanti itu. downloadnya itu Pakai via TOEFL sama satu IELTS tahun bisa. dulu. Iya, Pakai coba. yang kelas Bisa, bahasa Pak. Inggris. Bisa sih. Kita coba ya. Oh, enggak Bu, Tapi kayak enggak. enggak. 450.